Ada yang bilang percaya zodiak itu nggak rasional. Ada juga yang bilang ateis itu nggak rasional. Ada juga yang bilang memilih paslon tertentu di Pilpres kemarin itu nggak rasional. Ketika denger omongan-omongan kayak gini, gue perhatiin kayaknya orang-orang punya makna yang berbeda-beda banget nih untuk kata rasional. Sebagai salah satu orang yang menerapkan sekaligus mendukung budaya berpikir dan bertindak rasional, gue anggap penting untuk kita menyamakan pemaknaan kita terhadap kata rasional ini. Di sini gue mau bahas apa sih yang gue maksud dengan rasional ketika gue menyebut kata itu. Harapannya kita bisa bareng-bareng semuanya sama pakai pengertian itu dan mudah-mudahan lo bisa setuju buat membudayakan itu di dalam kehidupan masyarakat kita. Gue tahu kata rasional di mata sebagian orang, mungkin terutama teman-teman akademisi atau pegiat filsafat, cenderung identik dengan perdebatan rasionalisme dan empirisme. Sebelum pada bawa-bawa Descartes, Leibniz, atau Spinoza di kolom komen, gue interupsi dulu di sini. No, gue nggak lagi ngomongin rasionalisme yang itu. Gue juga nggak mengartikan konsep rasional dan ilmiah seperti rasionalisme dan empirisme ala percakapan-percakapan filsafat. Oke? Clear ya? Lanjut. Rasional yang gue omongin akan gue artikan menggunakan beberapa definisi berikut. Pertama, dari Cambridge Dictionary. Di situ kata rational atau rasional dalam bahasa Indonesia ya diartikan sebagai based on clear thought and reason. Kalau di bahasa Indonesiain jadinya rasional berarti berlandaskan premis dan penalaran yang jelas. Berikutnya, menurut Amartya Sen, seorang filsuf dan ekonom, rasional berarti mengambil pilihan yang memaksimalkan kepentingan diri atau yang bersesuaian dengan keinginan diri. Selanjutnya lagi, menurut peraih Nobel Ekonomi yang mencetuskan teori bounded rationality, Herbert Alexander Simon, rasionalitas berarti kesesuaian atau kemanjuran antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara untuk mencapainya. Jadi tindakan yang rasional adalah tindakan yang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai dari dilakukannya tindakan itu. Dari ketiga definisi ini, gue ramu, gue racik menjadi pengertian rasional versi gue yang kira-kira bunyinya gini. Rasional berarti berlandaskan premis dan penalaran yang jelas dan benar untuk mencapai suatu tujuan, di mana tujuan itu datang dari kepentingan atau keinginan diri atau bisa juga disebut self-interest. Artinya, orang yang rasional akan mengambil tindakan, langkah, atau keputusan dengan ciri berikut. Pertama, ada tujuan atau kepentingan yang jelas yang mau dicapai dari tindakan atau langkah atau keputusan tersebut. Kedua, dengan premis dan penalaran yang jelas dan benar, tindakan atau langkah atau keputusan yang diambil itu sesuai atau sejalan dengan tujuan yang udah ditentuin tadi. So, kalau kita balik lagi ke pernyataan-pernyataan di awal tadi, dengan definisi ini, lo bisa tahu dong sikap gue gimana. Contoh, orang percaya zodiak, rasional nggak? Jawabannya, tergantung tujuan dari dia percaya itu apa, ya kan? Misal nih, dia adalah seorang berzodiak Virgo yang mengincar seorang gebetan berzodiak Capricorn. Terus dengan mempercayai zodiak, dia dapat kesimpulan bahwa cara mendapatkan hati si gebetannya itu adalah dengan mendiskusikan topik-topik yang menstimulasi otak, seperti konsep dekonstruksinya Derrida atau materialisme dialektika historisnya Marx. Karena misalnya aja orang berzodiak Capricorn di dalam framework zodiak itu digambarkan sebagai si paling pinter, logis, dan hobi berfilsafat. Nah, orang itu bisa kita sebut nggak rasional kalau ternyata ketika dicek fakta-fakta lapangannya, cara tadi tuh nggak tersambung ke tujuannya. Sementara dia terus aja berpegangan pada yang dia percaya itu tanpa dasar pembuktian yang jelas yang bisa nunjukin bahwa yang dia percaya itu benar. Jadi di situ dia bersikap dan bertindak nggak berdasarkan premis dan penalaran yang jelas dan benar, yang kemudian membuat apa yang dia lakuin dalam keputusannya nggak sesuai atau nggak sejalan dengan tujuan yang mau dia capai. Jelas ya? Tinggal lo terapin tuh proses berpikir yang sama ke pernyataan-pernyataan lainnya. Misal ya, contoh lain, ada orang yang percaya bahwa Tuhan akan mengantar dia untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya dengan syarat dia Gitu ya, kira-kira penjelasan definisi rasional versi gue dan gimana menilai suatu sikap atau tindakan atau keputusan itu rasional atau enggak dengan definisi itu. Lo pernah dengar The Basic Laws of Stupidity? It's a book.
Itu sebuah buku karya Carlo M. Cipolla. Kalau judulnya diterjemahin itu bunyinya Hukum-Hukum Dasar Tentang Kebodohan. Di buku itu, Cipolla bikin sebuah matriks tentang kebodohan yang bentuknya kayak gini. Jadi di sumbu X ada menguntungkan diri sendiri dan merugikan diri sendiri, sementara di sumbu Y ada menguntungkan orang lain dan merugikan orang lain. Menurut Cipolla, orang bodoh adalah orang yang keputusannya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sedangkan orang cerdas adalah orang yang keputusannya menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Nah, itu tadi yang pertama lose-lose, yang ini win-win. Ya. Sementara itu, orang yang keputusannya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, dia sebut bandit atau orang jahat. Dan yang terakhir, orang yang keputusannya merugikan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain, itu dia sebut helpless alias orang gak berdaya. Nah, menurut gue, bagian kategori orang bodoh ini bisa kita jadiin salah satu bentuk dari perilaku yang gak rasional. Yaitu ketika orang bikin keputusan yang gak nguntungin siapa-siapa, alias gak ada gain-nya gitu ya. Orang lain dirugiin atau gak diuntungin lah gitu. Dan dia sendiri juga kena gitu, dia sendiri juga dirugiin. Bisa jadi karena dari awal emang dia gak jelas tujuannya apa melakukan itu. Atau di awal dia nentuin tujuan dengan jelas, tapi langkahnya tuh gak mengarah ke tujuannya. Contoh nih, ada orang ngelihat dapur tetangganya kebakaran. Dia mau bantuin itu tetangga dengan bantu madamin apinya. Dia pun bergegas tuh ke rumah tetangganya dan nyalain kipas angin ke arah apinya, ya kan? Di situ dia pikir apinya bakal padam, sama kayak kalau kita niup lilin ulang tahun. Padahal kalau dia punya pengetahuan yang benar tentang masalah yang dihadapinnya itu, dia bakal tahu bahwa ngipasin angin yang mengandung oksigen ke api itu malah bikin apinya makin besar. Akhirnya bukan cuma dapur yang kebakar ya, tapi seluruh rumah tetangganya itu ikut kebakar. Di sini keputusannya bikin rugi tetangganya dan dirinya sendiri juga, ya kan? Dianya habis waktu dan tenaga dengan niat membantu, tapi malah bikin masalahnya tambah besar. Tetangganya tadinya cuma kehilangan dapur doang, ya kan? Jadi kehilangan seluruh rumahnya. Begitulah kira-kira salah satu contoh perbuatan bodoh kalau dalam matriksnya Cipolla, yang dalam pengertian rasional versi gue bisa kita masukin ke kategori nggak rasional. Berpikir dan bertindak rasional berarti dengan sadar mempertimbangkan variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah proses membuat keputusan. Kayak contohnya dalam keputusan memilih tindakan yang tepat untuk memadamkan api tadi. Kalau kita rasional, kita akan memastikan dulu kita punya pengetahuan yang benar tentang cara memadamkan api. Bukan asal bergerak mengambil tindakan yang ternyata bukan yang memadamkan api, ya kan, malah bikin apinya tambah besar. Contoh ini juga sekaligus bisa menjadi bahan untuk menyadarkan kita ya, bahwa gak selalu lebih cepat itu lebih baik. Kadang kita pikir yang terpenting adalah kita harus cepat bergerak, cepat bertindak. Padahal gerakan atau tindakan yang cepat itu ya, kalau tepat ya iya, bagus, bisa mempercepat kita sampai ke tujuan. Tapi kalau nggak tepat, malah bisa mempercepat kita menjauhi, bahkan menghancurkan tujuan. Time's up, Amber. What's it gonna be? I think I'm gonna take a moment to think about it. That's smart, I guess. Selanjutnya gue mau bahas dikit nih soal pembuatan keputusan dalam keterbatasan. Salah satu tantangan dalam membuat keputusan secara rasional adalah kita nggak selalu berada di situasi ideal, di mana informasi dan waktu yang kita punya untuk bikin keputusan itu berlimpah, ya kan? Kadang kita harus bikin keputusan dalam kondisi informasi yang dibutuhin tuh belum ada atau masih sedikit banget. Atau mungkin juga waktunya yang nggak ada, ya mepet gitu. Ada urgency di mana kita harus bikin keputusan dalam waktu sangat singkat. Jadi kita mungkin nggak sempet membereskan atau menyelesaikan proses berpikir kita. Terus gimana dong kalau kayak gitu kejadiannya? Pertama, sebenarnya di titik di mana kita udah memikirkan bahwa kita tuh idealnya butuh info ini, butuh mikirin ini, itu kita udah rasional gitu loh, ya kan? Ketika kita memutuskan, oke, karena waktu dan infonya terbatas, ya udah, gue ambil keputusan ini dengan resiko ini, nggak apa-apa. Itu udah keputusan rasional. Kenapa? Udah ada landasan premis dan penalaran yang jelas di situ. Dan udah kita pertimbangin juga untuk sebisa mungkin mengarah ke tujuan yang mau kita capai. Intinya dalam pandangan gue, dengan berbagai keterbatasan yang ada, kayak yang disebutin tadi, bukan berarti keputusan kita otomatis nggak rasional. Hanya karena nggak menggunakan proses berpikir yang lengkap. Selama udah ada pertimbangan yang jelas, itu udah cukup untuk memenuhi syarat rasional dalam pandangan gue.
Tapi gimana kalau dari sisi keterbatasan waktu atau kondisi mental atau pikiran yang nggak fit, kita sama sekali nggak melakukan pertimbangan apa-apa? Apakah itu masuknya nggak rasional? Bisa jadi iya, tapi apakah itu pasti salah? Atau apakah menurut gue berpikir atau bertindak tidak rasional itu harus sepenuhnya dihapuskan? Kita bahas di sini. Pemikiran kita bukan hanya dihasilkan melalui proses berpikir yang sadar atau yang gue sebut rasional tadi. Pemikiran kita juga bisa datang dari proses berpikir yang nggak sadar, yakni dari emosi, perasaan, intuisi, atau insting. Nah, pemikiran-pemikiran yang nggak melalui proses berpikir sadar ini, yang nggak berlandaskan suatu penalaran yang jelas, gue kasih label irasional atau nggak rasional. Tapi kemudian balik ke pertanyaannya. Apakah hal-hal irasional itu mutlak salah dan harus kita hapuskan? Jawabannya kalau dalam pandangan gue, enggak. Ada bagian-bagian dari keputusan kita yang membutuhkan elemen irasional. Contoh, dalam menentukan tujuan dari suatu keputusan. Kalau gue akan merekomendasikan tujuan dari sebuah keputusan itu untuk menghasilkan kebahagiaan. Yang mana ini kan perasaan ya. Jadi tujuannya irasional untuk kita bisa merasa bahagia. Caranya yang dipikir secara rasional. Ya, gimana nih strateginya untuk nyampe ke situ? Termasuk juga misalnya dalam relationship atau asmara. Memilih kepada siapa kita tertarik, menurut gue bisa murni aja mengikuti dorongan irasional, ya. Entah itu rasa cinta, rasa cocok hidup bareng, atau insting seksual, atau dorongan ketertarikan lainnya. Nanti rasionalnya masuk untuk menentukan gimana kita menyikapi rasa-rasa itu. Misal, kita suka sama orang, pengen bisa jadian sama dia. Nah, untuk memilih tindakan yang tepat untuk bisa mencapai itu, bisa jadi perlu rasionalitas. Atau kita mau nentuin apakah kita sebaiknya berrelationship sama orang yang kita suka. Nah, pertimbangan untuk menjawab ini bisa jadi perlu lewat jalur rasional. Jadi, sukanya irasional, memilih menjalin hubungannya rasional. Termasuk juga nanti gimana mengoperasikan hubungan itu. Bisa jadi itu juga jalur rasional. Emosi juga penting untuk menjadi sumber energi atau bahan bakar untuk kita melakukan sesuatu. Balik lagi, berpikir rasional membantu kita menentukan tindakan yang tepat dalam sebuah keputusan. Tapi untuk menentukan tujuan dari keputusan itu sendiri, kita hanya bisa mengacu pada hal-hal irasional. Seperti misalnya kebanggaan, kebahagiaan, rasa cinta, rasa sedih, dan lain sebagainya. Karena kita punya ikatan emosi pada sesuatu, maka itu kita bergerak. Misal, kita bergerak memperjuangkan hak hidup orang utan. Itu karena kita punya ikatan emosi, di mana kita menderita atau sedih melihat orang utan diburu, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Atau dalam contoh lainnya mungkin kita bergerak memperjuangkan pencerdasan kehidupan bangsa. Itu karena mungkin kita punya ikatan emosi, di mana kita menderita melihat kebodohan di mana-mana yang menimbulkan masalah dan kesengsaraan buat orang-orang yang kita peduliin, ya termasuk diri kita sendiri. Jadi dasar kita bergerak dan membuat keputusan hampir pasti ada dorongan irasionalnya. Berpikir rasional diperlukan di titik di mana kita membuat keputusannya supaya tepat mengarah ke tujuannya. Dalam pandangan gue, inilah yang gue maksud dengan berpikir dan bertindak rasional. Selain itu, intuisi juga bisa menjadi tumpuan ketika keputusan itu harus dibuat secara cepat atau dalam waktu singkat. Ketika kita nggak punya ruang untuk menjalankan proses berpikir rasional yang utuh, kita bisa memakai intuisi sebagai dasar untuk bertindak. Nah, gue mau kasih catatan penting nih soal ini. Sebenarnya, intuisi kita juga bisa dipengaruhi oleh proses berpikir sadar yang kita lakukan selama hidup. Contoh gini ya, misal kita kerja sebagai chef. Ketika kita masak, kita mungkin udah punya intuisi nih, garamnya mesti seberapa, gulanya mesti seberapa. Kita nggak ngukur dengan rasional berapa sendok, berapa gram gitu. Kita cukup rasa-rasain aja, hasilnya udah luar biasa enak. Nah, intuisi itu bisa jadi kebentuk, bukan ujuk-ujuk kita lahir langsung begitu, tapi melalui pengalaman masak bertahun-tahun, ya kan?
Dimana di awal banget kita melalui proses berpikir rasional. Kita baca buku resep, kita ukur beneran pakai sendok takeran dan seterusnya. Lama-kelamaan proses ini ngebentuk atau mengasah intuisi kita. Akhirnya jadi akurat juga intuisinya gitu. Sama halnya dengan musisi misalnya atau atlet. Yang kelihatan kayak udah gak mikir lagi gitu ketika mereka ngelakuin apa yang mereka lakuin gitu kan. Nah itu karena udah kebentuk nih intuisinya. Hal yang sama juga bisa berlaku dalam proses pembuatan keputusan. Kalau kita udah melatih diri untuk menganalisis masalah dengan baik, melakukan perhitungan-perhitungan dengan akurat, dan seterusnya, lama-kelamaan proses berpikir rasional kita bisa kebentuk menjadi intuisi. Atau sebagian dari kita mungkin nyebut ini di luar kepala. Jadi lama-lama kita bisa ngelakuin itu di luar kepala, gitu kan. Dengan begitu, pada satu titik, kita akan bisa dalam waktu sangat singkat memproses berbagai informasi dan variabel dan keluar dengan kesimpulan atau keputusan yang bagus. Disinilah pentingnya mengolah pikiran secara rutin. Ibaratnya kayak pemain bola. Bukan pas mau tanding baru mereka latihan lari atau nendang kan. Sepanjang tahun mereka punya latihan rutin untuk ngebangun habit di otot-otot mereka. Dan intuisi dalam penguasaan lapangan, aturan main, maupun antisipasi gerakan lawan. Jadi, kalau ada orang yang lo lihat bisa bikin keputusan-keputusan bagus tanpa mikir ya, alias pakai perasaan atau intuisi aja, itu jangan langsung lu simpulin berarti otomatis bagus untuk kita tiru. Jadi kita ikutin aja itu, nggak pakai mikir, langsung aja bergerak. Lo mesti lihat ada kemungkinan dia udah terlatih atau berpengalaman banget di bidang keputusan itu. Jadi skillsnya tuh udah mateng. Banyak hal yang awalnya dia proses atau dia bangun secara rasional udah masuk jadi intuisi. Nah makanya kesimpulan atau keputusannya tetap bagus walaupun tanpa mikir gitu kan. Dari sini sebenarnya justru kondisi paling ideal tuh kita bisa pure irasional aja. Ya, tujuannya pakai emosi atau perasaan, langkahnya pakai intuisi atau insting. Dengan syarat, intuisi atau instingnya harus bisa menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang benar. Karena poinnya berpikir rasional kan itu ya. Gimana kita sebisa mungkin selalu menghasilkan sikap, tindakan, atau keputusan yang tepat yang sejalan dengan tujuan yang mau dicapai atau dampak yang mau dihasilkan dari situ. Kalau kita semua udah terjamin 100% bisa lakuin itu tanpa proses mikir sadar lagi, tentu ini adalah wujud dunia yang super ideal buat manusia. Tapi sayangnya, setidaknya dalam realitas hari ini, kenyataannya nggak begitu. Jadi, kalau ada waktunya, ada energinya, ada kapasitas mental yang baik, ya mari kita usahain membuat keputusan kita dengan rasional. Selalu kita pikirin lagi dengan premis dan penalaran yang benar, apa tujuan atau dampak yang mau kita capai dari sebuah keputusan, dan apakah langkah yang kita ambil benar mengarah ke sana. Kehidupan kita ditentukan oleh keadaan dan respons kita terhadap keadaan itu. Sistem membentuk pilihan-pilihan yang tersedia, keputusan kita membentuk output dari pilihan-pilihan itu. Di satu sisi, ada banyak hal yang perlu kita koreksi dari sistem atau faktor lingkungan yang membentuk pilihan-pilihan hidup orang. Tapi di sisi lain kita juga perlu membekali diri dengan pola pikir yang sehat, yang tepat untuk bisa menghasilkan keputusan yang baik dari pilihan-pilihan yang tersedia itu. Termasuk dalam keputusan untuk mengoreksi sistem. Berpikir rasional bisa menjadi tools untuk mengarahkan keputusan kita ke dampak yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.